Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cici Linda, NPM 200826008. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan sistem indera, tugas fisiologi sistem indera, kelompok A1. Baiklah, yang pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan indera penglihatan. Saya akan menggunakan cahaya untuk melihat apakah pupil mata mengecil atau membesar. Di sini dapat saya lihat pupil mata akan mengecil apabila mengenai cahaya. Apabila tidak menggunakan cahaya, pupil mata akan membesar. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan indirect, yaitu meletakkan tangan saya di antara dua mata, lalu letakkan saya pada mata kanan, lalu perhatikan mata kiri. Pada mata kanan itu pupil mata akan mengecil, dan pada mata kiri yang tidak terkena cahaya itu pupil matanya membesar. Terus selanjutnya juga saya lakukan pada mata kiri, cahayanya itu pada mata kiri pupil matanya juga mengecil, pada mata kanan pupil matanya membesar. Dan selanjutnya untuk melihat tes titik bacaan, lalu pasien kita minta untuk melihat bacaannya. Tolong identifikasikan bacaan di sini ya. Apakah sudah terbaca? Sudah. Lalu saya akan mendekatkan bacaannya. Apabila sudah terlihat kabur nanti, tolong bilangkan stop ya, Bu. Baiklah, di sini stop. Di sini dapat kita lihat. Lalu saya akan menggunakan penggaris untuk melihat berapa jarak yang digunakan untuk melihatnya. Di sini jaraknya adalah 15 cm. Lalu di sini saya dapat melihat apabila pasien dalam keadaan membaca, pupilnya itu akan mengecil. Apabila pupilnya dalam keadaan mengecil, itu pertanda matanya normal, dalam keadaan normal dan dalam keadaan ideal. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Rhine-Weber pada indera pendengaran menggunakan pena dikarenakan saya tidak mempunyai garpu tala. Baiklah, saya akan jentik ujung pena, lalu letakkan ujung pena pada bagian belakang kuping. Lalu apabila sudah tidak dapat mendengar lagi, lalu saya letakkan pada bagian depan ujung lubang telinga. Apabila sudah, jadi apakah guna kita menggunakan pemeriksaan Rhine ini untuk melihat hantaran udara dan tulang? Di sini yang lebih bagus itu adalah hantaran udara. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan tes Weber adalah untuk mengetahui apakah pasien mengalami gangguan pendengaran atau tidak. Jadi saya akan menjentikkan ujung pena ini, lalu saya letakkan ujung pada bagian ujung kepala pasien. Lalu apakah pasien dapat mendengar pada kedua telinganya? Apakah sudah terdengar? Sudah. Seimbang? Sudah. Apabila sudah terdengar seimbang, baiklah, saya akan melakukan identifikasi lokalisasi suara. Tolong pejamkan matanya, Bu. Apabila Ibu mendengar suaranya nanti, tolong Ibu sebutkan ya, suaranya berasal dari mana. Baik. Kiri, kanan, atas, depan, belakang. Baiklah, di sini saya dapat kesimpulan bahwa telinga pada pasien itu tidak mengalami gangguan. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan indera penciuman. Di sini saya akan melakukan tesnya. Tolong identifikasikan ya, Bu, apabila saya meletakkan suatu benda di dekat hidung Anda. Tolong pejamkan matanya, Bu. Apakah ini tercium bau apa, Bu? Jeruk nipis. Baiklah. Ini, Bu. Teh. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan indera perasa. Untuk melakukan netralisasi, kita dapat melakukan pengelapan ujung lidah atau dengan cara berkumur-kumur.
Nanti apabila saya meletakkan sesuatu pada ujung lidah, tolong sebutkan ya Bu. Terus, baiklah, apakah tolong tutup matanya Bu. Terus julurkan lidahnya. Selanjutnya saya akan meletakkan, tolong identifikasikan ya Bu, ini rasanya apa. Julurkan Bu. Manis. Saya netralisasikan lagi. Terus ini rasanya apa Bu? Asin. Baiklah, setelah saya melakukan tes pemeriksaan indera perasanya, di sini dapat kita buktikan bahwa lidah bagian depan tidak hanya dapat merasakan rasa manis, tetapi dapat juga merasakan rasa pahit, masin, asam, dan lain-lain. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.